آله وأصحابه ومواله. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah merupakan kalimat yang tidak boleh luput dari lisan seorang manusia, apalagi seorang hamba. Karena kalimat alhamdulillah merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sang pencipta telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, dan dengan kalimat alhamdulillah merupakan kalimat sebagai rasa terima kasih kita dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terhindar dari orang-orang yang kufur akan nikmatnya. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok suri tauladan yang baik bagi umatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang sosok tauladan yang menegakkan kalimat la ilaha illallah, sehingga sampai pada detik ini kita bisa merasakan nikmatnya iman, manisnya Islam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pasti mengetahui bahwasanya manusia adalah makhluk yang ketika dia mengingat sesuatu yang sudah lalu atau masa lampau, ia akan sangat sulit, bahkan enggan untuk mengingat masa lalu itu. Tetapi di bulan Ramadan ini, ketika kita mengingat masa lalu dalam arti adalah persiapan kita sebelum menghadapi atau bertemu bulan Ramadan, itu sangat penting. Karena ini akan menjadi bahan evaluasi kita, apalagi sekarang sudah mendekati Idul Fitri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa yang kita jalankan sekarang juga sudah dilakukan oleh umat terdahulu. Akan tetapi garis besarnya adalah bukan itu, tetapi takwa. Takwa di sini bukan hanya sekedar perilaku, kemudian amalan-amalan yang kita lakukan, tetapi ada satu hal yang dimana ia merupakan pondasi awal sebelum kita memasuki bulan Ramadan, yakni niat. Ketika kita mempersiapkan diri kita sebelum memasuki bulan Ramadan, bukan sekadar kita memahami atau mengetahui ilmu-ilmu tentang bulan Ramadan, bukan hanya sekadar kita menyiapkan diri kita untuk bagaimana nanti kita di bulan Ramadan melakukan amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi niat. Bagaimana kita melakukan suatu amalan tanpa didasari niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kalau niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan selaras dengan amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Allah kembali berfirman di dalam Al-Quran surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Nah, tadi kalau misalnya kita sudah menyiapkan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita menselaraskan dengan amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini akan muncul namanya harapan atau pengharapan. Pengharapan seorang makhluk kepada sang pencipta, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika muncul pengharapan dari kita kepada sang pencipta, jangan sampai pengharapan yang muncul pertama kali itu adalah pahala. Abi saya, kiai saya Muhammad Ali Zubair, beliau mengatakan seperti ini kepada anak-anaknya. Ketika engkau melakukan suatu perbuatan amal, maka harapan yang kamu munculkan pertama kali adalah ridho dan rahmat. Kalau semisalnya kita munculkan pertama kali adalah pahala,
bisa jadi niat yang baik tadi dan juga amal-amalan tadi akan terkotori. Sehingga yang harus kita munculkan pertama kali, bagaimana niat kita itu mengharapkan ridho dan amal, ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika niat, kemudian amal dan pengharapan tadi sudah sejajar, selaras, maka ia akan memiliki bekas yang sangat dalam. Sehingga niat, amalan dan pengharapan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini tidak hanya terjadi atau dilakukan di bulan Ramadan saja, tetapi ia akan berkesinambungan, entah itu bulan Ramadan ataupun bulan-bulan yang lainnya. Maka dari itu teman-teman sekalian, marilah kita kembali evaluasi diri kita. Ketika niat kita mulai berubah, melenceng dari jalan yang benar, maka kembalikan lagi niat kita. Kita ibadahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala urutan nomor sekian. Tetapi yang kita harapkan adalah bagaimana ridho dan rahmat Allah itu datang kepada kita dan akan membekas kepada kita baik sekarang maupun nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.